Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Topik kita pada episode kali ini adalah 7 tips sukses meningkatkan performa pembelajaran dan kreativitas siswa. Gelombang otak alfa adalah salah satu jenis gelombang otak yang memiliki frekuensi antara 8 hingga 12 Hz. Gelombang ini biasanya terjadi saat seseorang berada dalam kondisi santai atau sedang beristirahat, namun tetap memiliki kesadaran yang tinggi. Pentingnya gelombang otak alfa dalam pembelajaran adalah karena gelombang ini dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus. Ketika otak berada dalam keadaan alfa, seseorang cenderung lebih mudah untuk mengasimilasi informasi, mempelajari hal baru, dan mengingat informasi dengan lebih baik. Dalam zona alfa, seseorang dapat merasakan tingkat relaksasi yang dalam dan menenangkan, namun tetap memiliki kemampuan untuk mengamati, berpikir jernih, dan belajar dengan efektif. Zona alfa sering dikaitkan dengan keadaan konsentrasi tinggi, kreativitas, dan kemampuan belajar yang optimal. Banyak orang mengalami zona alfa secara alami selama kegiatan seperti meditasi, menulis, membaca dengan konsentrasi, atau bahkan saat mereka sedang rileks sebelum tidur. Mengkondisikan diri dalam zona alfa dapat membantu meningkatkan fokus, kreativitas, dan retensi informasi. Dalam konteks pembelajaran, gelombang otak alfa dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan sehingga memperbaiki kemampuan belajar seseorang. Selain itu, ketika otak berada dalam keadaan alfa, seseorang juga cenderung lebih kreatif dan dapat menghasilkan ide-ide baru. Berikut beberapa alasan mengapa kondisi zona alfa penting bagi siswa. 1. Fokus dan konsentrasi. Zona alfa adalah kondisi pikiran di mana seseorang mencapai tingkat fokus dan konsentrasi yang tinggi. Bagi siswa, mengalami kondisi zona alfa sangatlah penting agar mereka dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan memaksimalkan potensi belajar mereka. 2. Pengolahan informasi yang efektif. Ketika siswa berada dalam zona alfa, pikiran mereka lebih mampu mengolah informasi dengan efektif. Mereka dapat memperhatikan detail, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang ada, dan membentuk pemahaman yang lebih baik. 3. Memudahkan pembelajaran dan pemahaman. Dalam kondisi zona alfa, siswa cenderung lebih mudah belajar dan memahami materi pelajaran. Mereka lebih terbuka terhadap informasi baru, memiliki daya serap yang lebih baik, dan dapat mengkaitkan konsep-konsep yang berbeda dengan lebih lancar. 4. Kreativitas dan solusi masalah. Kondisi zona alfa juga memfasilitasi pemikiran kreatif dan kemampuan siswa dalam mencari solusi masalah. Mereka lebih mampu menghubungkan ide-ide yang belum pernah terpikirkan sebelumnya dan menemukan cara-cara baru untuk memecahkan suatu masalah. 5. Relaksasi dan pengurangan stres. Zona alfa juga memberikan siswa kesempatan untuk merasa lebih rileks dan mengurangi tingkat stres. Dalam keadaan yang santai, siswa akan lebih siap menerima informasi dan menghadapi tantangan belajar dengan lebih baik. Berikut 7 tips praktik yang dapat membantu mengkondisikan siswa dalam zona alfa untuk meningkatkan performa pembelajaran dan kreativitas siswa. Tips pertama, ciptakan lingkungan yang nyaman. Pastikan ruang kelas nyaman dan bebas dari gangguan yang dapat mengalihkan perhatian siswa. Upayakan pencahayaan yang baik, suhu yang nyaman, dan suasana yang tenang. Memiliki lingkungan yang nyaman dapat membantu mengkondisikan siswa pada gelombang otak alfa. Gelombang otak alfa adalah gelombang yang lebih lambat dan biasanya terjadi saat seseorang berada dalam keadaan rileks dan tenang. Berikut adalah beberapa hasil riset yang menunjukkan hubungan antara lingkungan yang nyaman dan gelombang otak alfa pada siswa. 1. Penurunan stres. Lingkungan yang nyaman seperti ruangan yang teratur dan tenang dapat membantu mengurangi tingkat stres siswa.
Riset telah menunjukkan bahwa stres yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas gelombang otak alfa. 2. Fokus dan konsentrasi. Lingkungan yang nyaman, termasuk suhu yang nyaman dan pencahayaan yang kuat, dapat membantu siswa untuk lebih fokus dan berkonsentrasi. Ketika siswa merasa nyaman, mereka cenderung lebih mudah masuk ke dalam keadaan rileks yang diperlukan untuk menghasilkan gelombang otak alfa. 3. Meningkatkan performa kognitif. Beberapa riset telah menunjukkan bahwa kehadiran gelombang otak alfa yang optimal terkait dengan peningkatan performa kognitif, termasuk pemrosesan informasi, pemecahan masalah, dan kreativitas. Lingkungan yang nyaman dapat memfasilitasi terjadinya gelombang otak alfa dan pada gilirannya meningkatkan performa kognitif siswa. Tips kedua, gunakan musik yang menenangkan. Musik instrumental yang menenangkan dapat membantu menciptakan suasana yang rileks dan membantu siswa memasuki zona alfa. Pilihlah musik yang tidak mengganggu konsentrasi dan dapat membantu meningkatkan fokus. Berikut beberapa musik instrumentalia yang dapat mengkondisikan siswa berada dalam gelombang otak alfa. Peaceful Mind, Serenity Within, Harmonic Balance, Tranquil Reflection, Elevating Melodies, Meditative Bliss, Floating in Alpha, Mindful Melodies, Alpha Wave Harmony, dan Zen Rhythm. Lalu, untuk pembelajaran pendidikan agama Islam atau di madrasah dapat memutar murotal sebagai suara latar. Untuk sekolah keagamaan lainnya dapat menyesuaikan. Tips ketiga, lakukan teknik pernafasan dan relaksasi. Ajarkan siswa teknik pernafasan dan relaksasi sederhana seperti pernafasan dalam, menghitung nafas, atau visualisasi. Ini dapat membantu mereka merasa lebih tenang dan fokus. Contoh praktik pelaksanaan. Ajak siswa untuk mengambil nafas dalam-dalam dan perlahan melalui hidung sambil memperhatikan perut mereka mengembang. Kemudian, minta mereka menghembuskan nafas perlahan-lahan melalui mulut, mengeluarkan udara secara perlahan dan rileks. Tips keempat, gunakan metode pembelajaran yang aktif dan menarik. Melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dapat membantu mereka tetap fokus dan terlibat. Gunakan metode pembelajaran yang bervariasi, seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau simulasi. Contoh lainnya, problem-based learning. Model pembelajaran di mana siswa menghadapi masalah nyata atau tugas kompleks yang harus mereka pecahkan atau selesaikan melalui investigasi dan diskusi. Flip classroom. Model pembelajaran di mana siswa mempelajari materi di luar kelas melalui materi yang tersedia secara online. Sementara waktu kelas digunakan untuk mendiskusikan dan menerapkan pengetahuan tersebut. Project-based learning. Model pembelajaran di mana siswa bekerja dalam proyek kolaboratif yang relevan dan menantang, yang memungkinkan mereka untuk menggabungkan pengetahuan dan keterampilan lintas disiplin. Gamifikasi. Model pembelajaran yang menggunakan elemen permainan seperti skor, level, dan tantangan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Tips kelima, berikan tantangan yang sesuai. Seorang siswa perlu merasa tertantang dalam pembelajaran agar tetap terlibat dan fokus. Berikan tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, yang meningkatkan rasa percaya diri dan memicu rasa ingin tahu. Contohnya, tantangan penyelesaian masalah. Berikan siswa tugas yang melibatkan pemecahan masalah secara bertahap, dimulai dari masalah sederhana hingga lebih kompleks, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Contoh lainnya, tantangan kreativitas. Ajak siswa untuk menemukan solusi kreatif atau alternatif dalam menyelesaikan tugas atau proyek, sesuai dengan kemampuan mereka untuk berpikir out of the box. Tips keenam, berikan umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang konstruktif dan positif kepada siswa. Hal ini dapat membantu mereka tetap termotivasi dan terfokus pada proses belajar. Berikut adalah beberapa contoh praktik memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Berikan umpan balik yang spesifik dan jelas terkait dengan tugas atau perilaku yang dievaluasi. Misalnya, beritahu siswa secara spesifik apa yang telah mereka lakukan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Contoh, saya melihat
bahwa kamu menggunakan bukti yang kuat dalam argumenmu. Namun, kamu bisa meningkatkan presentasimu dengan lebih mengatur struktur dan menjelaskan dengan lebih jelas. Contoh lain, fokuskan umpan balik pada apa yang sudah berhasil dan tingkatkan kepercayaan diri siswa. Jangan hanya fokus pada kesalahan atau kekurangan mereka. Contoh, penggunaan kata kunci dalam presentasimu sangatlah bagus. Itu membantu audiens memahami dengan lebih baik. Terus kembangkan keterampilan ini. Berikan solusi atau alternatif. Selain mengidentifikasi kekurangan, berikan saran konstruktif mengenai cara siswa dapat memperbaiki atau mencapai hasil yang lebih baik. Contoh, kamu bisa mencoba menyusun contoh yang lebih relevan atau mengkaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir, tips ketujuh. Buka ruang untuk istirahat pikiran. Siswa perlu diberi kesempatan untuk beristirahat pikiran dan melepaskan kecemasan atau stres yang mungkin mereka alami. Buatlah waktu di kelas untuk mengobrol tentang topik yang tidak berhubungan dengan pelajaran atau sediakan sudut santai di ruang kelas. Mengkondisikan siswa dalam zona alfa membutuhkan perencanaan dan pengaturan yang baik. Penting juga untuk memahami kebutuhan dan karakteristik masing-masing siswa agar dapat menerapkan praktik yang sesuai. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.